Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini sampai sekarang ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang lagi berpuasa ya. Untuk video kali ini saya akan bahas tentang diagram sistem pengapian konvensional ya. Untuk konvensional itu terlihat ya perbedaannya dengan FV ya, sangat jelas sih sebenarnya. Oke, untuk sebelum ke pembahasannya silahkan bagi yang belum melaksanakan sholat terlebih dahulu ya. Jangan sampai gara-gara video ini melalaikan ke ibadahnya teman-teman semuanya. Oke, seperti biasa untuk mulai kita awal dari baterai dulu ya. Nah mungkin teman-teman di kamera terlihat ini warna merah ini adalah arus positif ya. Kalau ini ada logo seperti ini arus negatif ya. Saya gambarinya pakai warna hitam ya. Oke, yang pertama kita lihat dari positif baterai dulu ya di sini. Nah dari baterai ini tidak langsung ke kunci kontak seperti biasa, ini memakai fuse atau sikring. Tujuannya tetap sama, yaitu untuk keamanan ya. Setelah dari sikring disambung ke terminal B kunci kontak ya. Nih. Terus untuk pengapian karena ini ignition coil, kita ambil dari terminal IG ya untuk outputnya. Nah, dari terminal IG sebenarnya ada dua pilihan ya atau dua tipe. Ini saya juga belum tahu apakah harus memakai resistor atau tidak. Yang jelas ada dua ya, ada dari yang pertama itu ada dari IG langsung nyambung ke positif coil, ada yang harus melewati resistor dulu. Tapi biasanya yang saya sering lihat itu harus melewati resistor ya. Nah, resistor tuh ini ya. Nih. Resistor itu biasanya nempel sama coil ya. Tapi saya gambarinya misah biar gampang untuk ngerangkainya dan gampang juga buat membedakannya. Jadi resistor sama coil ini terpisah sebenarnya, tapi untuk di yang aslinya itu nempel di sini. Ada seperti pengikatnya di sini. Resistor ini berfungsinya sebagai penyeimbang ya. Nah, kalian jangan sekali-kali ketika menghidupkan mesin atau mesin sudah hidup, jangan sekali-kali menyentuh resistor. Resistor itu yang tadi warna putih ya. Karena resistor ini ketika operasinya itu menghasilkan panas ya. Resistor ini. Nah, oke lanjut ya. Dari IG kunci kontak itu disambung ke resistor dulu. Kemudian masuk ke ignition coil ya, ini baru. Nah, di ignition coil ini ada dua kumparan. Ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Ini saya hanya bentuk asal aja ya. Untuk yang aslinya silahkan kalian lihat di internet ya, seperti itu aslinya. Nah, untuk negatif coil ini disambungkan ke distributor ya. Ini di sini sebenarnya kalau yang aslinya itu ada baut. Di dinding distributor itu ada baut yang tujuannya nanti ke platina ya. Dan untuk dinding distributor ini karena besi dan nyambung ke blok mesin, berarti itu dialiri arus negatif ya untuk dinding distributor sama mungkin platinanya ya, ini arus negatif. Nah kemudian ketika coil beroperasi, fungsinya yang utama itu meningkatkan voltase tegangan dari baterai ya. Dari baterai kan 12 volt. Nah dari coil ini sekitar 25.000 volt ya, untuk disuplai ke rotor. Nah ini rotor ini sebenarnya ada di sini, tapi saya gambarnya di sini untuk memudahkan saya menjelaskan ya. Rotor ini biasanya bentuknya kayak gini nih. Ini untuk yang konvensional ya.
Ini biasanya warna hitam atau warna merah ya. Yang saya temukan warna hitam dan warna merah. Tidak menutup kemungkinan ada warna yang lain ya, sesuai pabrik yang bikin. Nah, rotor ini berfungsi membagikan tegangan yang dari koil ke setiap kabel busi ya. Nah, ini jadi ceritanya lagi membagiin arus ke kabel busi nomor 2 alias silinder nomor 2 ya. Karena untuk FO-nya ini saya bikin 1342 ya. Jadi 2 ini adalah pengapian terakhir, siklus terakhir. Yang pertama itu silinder 1 dulu, terus silinder 3, terus silinder 4, terus silinder 2. Ini FO tergantung pabrikan juga ya, tapi ini biasanya ya 1342. Nah, setelah dari rotor membagikan arus ini ke setiap kabel busi ya. Ini sebenarnya kabel busi itu warna hitam ya. Kenapa saya warnain merah? Karena kabel busi itu arusnya sebenarnya arus positif ya. Jadi saya warnain warna merah. Dan menggunakan kabel yang lebih besar, sama seperti ini kabel coil yang menuju ke rotor. Nah, ini letaknya ada di tutup distributor ya, untuk dudukan kabel busi dan kabel coil ya. Nah, setelah ke kabel busi kemudian arus masuk ke busi ya. Kemudian kalau gak salah ini namanya elektroda ya. Nah, tapi ini tidak nyambung dengan ini, tidak nyambung sebenarnya ya. Ini hanya menggambar asal aja ya. Ini yang aslinya dilindungi oleh keramik ya. Jadi di sini itu ini tidak nempel sama drat-drat ini. Ini dilindungi oleh keramik. Nah, untuk drat ini sama ini saya nyebutnya topinya ini ya. Nah, ini bermuatan arus negatif ya. Jadi ketika beroperasi arus positif itu loncat untuk loncat ke ini ya, besi ini, topi ini, untuk menghasilkan bunga api atau memercikan bunga api lah. Jadi ketika beroperasi itu menghasilkan listrik sebenarnya, listrik untuk membakar bahan bakar yang ada di dalam ruang bakar. Mungkin itu saja untuk untuk rangkaiannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman juga yang mau gambarnya, ini ada di blog saya, nanti linknya ada di deskripsi ya. Untuk gambar jelasnya saya ini hanya foto saja. Untuk yang jelasnya nanti saya di scan dulu pakai cam scanner ya, biar terlihat. Nah, untuk pengapian konvensional komponennya hanya ini saja. Nah, mungkin hanya 3 ya ini. Ini karena distributor dan tutupnya ini menyatu, coil sama resistor juga nyatu, dan ini mungkin terakhir busi ya. Jadi hanya ada 3 komponen. Memang kalau dilihat sekilas ini agak rumit, tapi sebenarnya ini insya Allah gampang lah. Buat teman-teman yang mau praktik juga atau ada tugas merangkai sistem pengapian konvensional, silahkan ini bisa digunain ya. Tapi walaupun itu usahakan jangan semirip mungkin dengan ini ya. Ini juga custom lah saya. Jadi asal bikin aja, yang penting semua kotak terisi. Jadi saya bikinnya begini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.